Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Basit dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, di sesi tugas 3, kita akan membahas dan mengimplementasikan berbagai konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek, seperti abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception, handling, serta operasi input dan output dan file. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membantu kita memahami berbagai macam konsep yang bisa diterapkan dalam pengembangan aplikasi di dunia nyata. Kita akan menggunakan studi kasus manajemen restoran sebagai contoh untuk mengilustrasikan penerapan-penerapan konsep ini sesuai dengan tugas 3 praktikum kali ini. Yang pertama, kita akan membuat kelas abstrak menu item yang akan menjadi dasar untuk semua item menu dalam restoran. Kelas ini akan memiliki atribut seperti nama, harga, dan kategori, serta metode abstrak tampil menu yang akan diimplementasikan oleh kelas-kelas turunan. Selanjutnya, kita akan membuat 3 kelas turunan, makanan, minuman, dan diskon. Dari kelas-kelas tersebut, yang ketiga tersebut, makanan, minuman, dan diskon, ini akan mewarisi dari menu item yang akan menambahkan atribut serta implementasi metode tampil menu yang spesifik. Kita juga akan membuat kelas menu untuk mengelola semua item menu dan kelas pesanan untuk mencatat pesanan pelanggan. Selain itu, kita akan mengimplementasikan fitur untuk menyimpan dan memuat daftar menu serta struk pesanan dari file teks. Artinya mengambil file ya, yang berbentuk TXT, khususnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama praktikum ini, kita, khususnya saya pribadi, akan belajar bagaimana menggunakan struktur keputusan dan pengulangan, serta bagaimana bekerja dengan array dan string untuk memproses data tersebut. Ya, selain itu juga, saya akan memahami pentingnya penanganan eksepsi untuk menjaga kelancaran eksekusi program. Mari kita langsung saja kepada aplikasinya untuk dieksplorasi yang mendalam. Kita masuk pada aplikasinya. Kebetulan saya memakai Apache NetBeans untuk pemrogramannya. Nah, kita sudah masuk pada aplikasinya. Nah, ya, ini ya kita langsung implementasikan step yang pertama yaitu tambah item ke menu. Kita pilih opsi yang pertama, masukkan nama item. Kita masukkan di sini ST, masukkan harga 5.000, kategori item, minuman, minuman lagi, jenis minuman, es. Ya, terus yang kedua, kita akan mempraktekkan contoh muat menu dari file, yaitu opsi nomor 6. Ya, menu berhasil dimuat.
nomor 6. Oke, menu berhasil dimuat, nomor 2. Oke, ini sudah masuk yang tadi saya cek di direktorinya, di POM XML-nya, nasi goreng, jus jambu, nasi padang, es dawet. Nah, kita akan muat menu lagi dari file, kita akan masukkan nomor opsi nomor 6, ya, berhasil dimuat. Ya, kita cek direktorinya lagi. Oke, sudah ada. Nomor 2, ya ini sudah es dawet. Kita contoh pesen, mohon maaf, terima pesanan itu nomor 3, es dawet. Kita opsi lagi terima pesanan lagi nomor 3, menu yang dipesan yaitu jus jambu. Nah, kita langsung tampilkan struk yang tadi saya pesan 2 item tersebut. Tampilkan struk, kita cek nomor 4. Ya, ini sudah muncul es dawet 10.000, jus jambu total 20.000. Tentunya banyak sekali yang dapat saya ambil kesimpulan atau pemahaman. Yang pertama dari abstraksi tersebut adalah konsep dalam pemrograman yang berorientasi objek yang digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsionalitas penting dari suatu objek. Contoh kelas abstrak menu, menu item, ya, kelas menu item ini yang mendefinisikan atribut dari metode yang diperlukan tanpa memberikan detail implementasi. Ya, terus yang kedua, ada inheritance atau pewarisan. Ya, pewarisan itu mekanisme di mana satu kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Contohnya yaitu kan ada kelas makanan, nih, minuman, dan diskon. Memang tadi saya belum praktekkan yang untuk diskonnya. Eh, pada kelas makanan, minuman, dan diskon tersebut itu mewarisi dari kelas menu item. Ya, ini mewarisi harga berapa, kategorinya apa, ada diskon berapa. Nah, itu mewarisi itu namanya inheritance. Terus yang ketiga ada enkapsulasi. Enkapsulasi itu membungkus data atau atribut dalam satu unit, maksudnya dalam kelas, dan membatasi akses ke data tersebut. Ini juga membantu dalam melindungi data dari modifikasi yang tidak diinginkan. Contohnya menggunakan modifier access private untuk atribut dan menyediakan metode getter dan setter untuk mengaksesnya. Ya, ini ada get, klik abstract class menu item. Terus yang keempat, ada polymorphism. Polymorphism. Polymorphism ini memungkinkan metode yang sama untuk dipanggil pada objek yang berbeda dengan setiap objek memberikan implementasi yang spesifik. Tentunya ini memang anu ya, meningkatkan
fleksibilitas dan keterbacaan kode. Contohnya seperti tadi mana tampil menu, tampilkan menu. Nah ini, seperti tadi tampil menu mana ya, yang diimplementasikan memang berbeda pada kelas makanan dan minuman serta diskon. Nah ini ya. Terus yang kelima yaitu ada exception handling, yaitu penanganan eksepsi. Maksudnya apa tuh? Menangani kesalahan atau kondisi yang tak terduga yang terjadi selama eksekusi program tersebut. Ya ini juga memang, apa namanya, membantu menjaga kelancaran dari eksekusi program, yaitu menggunakan block try catch, ya, untuk menangani kesalahan saat membaca atau menulis. Contohnya, mana ini case, ini pilihan, nah ini, tuh, maksudnya itu, eee, untuk menangani kesalahan saat membaca atau menulis file. Jadi, seperti tadi di awal saya sampaikan, untuk mengambil file dari form XML-nya yang ada di SRC tersebut itu ada kriterianya, yaitu harus 5 garis yang di mana itu dipisahkan oleh koma. Terus yang terakhir, pengalaman dan tantangan. Mengembangkan program manajemen restoran ini dengan berbagai konsep pemrograman, orientasi objek tersebut memang sangat menantang bagi saya, tetapi juga memberikan banyak pelajaran berharga. Contohnya tantangan, ya memahami, serta mengimplementasikan abstraksi inherence. Nah, itu memang kita harus benar-benar teliti, menentukan kelas abstrak yang tepat, dan mengidentifikasi atribut serta metode yang harus diwariskan ke kelas turunan. Pelajaran yang saya dapat yaitu memang memahami bagaimana abstraksi membantu menyederhanakan desain program dan bagaimana inheritance itu memungkinkan penggunaan kembali kode. Terus tantangan berikutnya banyak sih ya, yaitu ada struktur keputusan pengulangan, terus mengelola array dan string, tetapi ada pelajaran yang diperoleh dari tantangan yang tadi saya sebutkan, yaitu desain dan arsitektur program. Ya, bagaimana caranya kita memahami pentingnya desain yang baik, yang kita perlu bagaimana menggunakan konsep OOP untuk membuat program yang modular, yaitu kita bisa pergunakan kembali dan mudah dipelihara. Ya, memang pemecahan masalahnya yaitu gimana caranya kita mengembangkan keterampilan dan menganalisis masalah, merancang solusi dan mengimplementasikan ke dalam kode tersebut. Keterampilan pemrograman dari apa yang tadi saya praktekkan yaitu meningkatkan keterampilan khususnya bagi saya juga dalam menulis kode harus terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Nah, memang dalam pengelolaan kesalahan, saya belajar bagaimana menangani kesalahan dengan cara yang bisa memberikan, kebergunaan bagi apa yang tadi saya praktekkan tersebut. Itu saja, Bapak. Terima kasih atas perhatiannya, mohon koreksi dan umpan baliknya. Mungkin dari saya praktikum tugas 3 pemrograman desktop ini kurang maksimal. Terima kasih. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.